Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rodatul Jannah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, kelas A. Di sini saya diberi tugas untuk melanjutkan video saya yang part 1 oleh dosen pengampu mata kuliah saya di semester 2 ini, yaitu Bu Uni Sagena. Jadi di sini saya akan melanjutkan curhat filsafat lagi, akan melanjutkan curhat filsafat dari jadi di sini saya akan mengevaluasi video saya yang pertama itu. Menurut saya setelah saya belajar lagi dan ikut kelas mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, dan saya mendapatkan banyak pengetahuan tambahan yang mungkin menjadi kekurangan saya ketika saya membuat video part pertama, itu tentang saya akan mengambil satu dari dua pertanyaan yang saya utarakan di part 1, yaitu apakah pilihan yang saya ambil selama ini itu benar, atau apakah pilihan yang saya pilih itu benar. Jadi di situ saya di video pertama saya menjelaskan contoh pilihan yang saya buat dalam kehidupan saya. Itu yang pertama itu contohnya itu adalah saya memilih untuk berkuliah di samping saya mendengarkan atau mendapat pendapat dari orang lain yang pasti itu sedikit banyak mempengaruhi pilihan saya dan membuat keraguan-raguan di pilihan hidup saya yang saya contohkan itu, yaitu saya memilih untuk berkuliah. Jadi di video yang saya video saya yang part pertama itu saya masih banyak kekurangan, dan video kali ini juga mungkin banyak kekurangan, tapi saya akan mencoba mengkomunikasikannya dan mengutarakannya lebih baik lagi. Oke. Pembahasan di video kali ini saya akan lebih mendeskripsikan lagi dari pertanyaan saya tentang apakah pilihan yang saya pilih di kehidupan saya ini, contohnya itu kuliah, itu apakah sudah benar atau belum. Mungkin di video yang kali ini saya belum bisa menjawab secara mutlak atau 100% saya menjawab kok ini pilihan saya benar atau salah. Seiring berjalannya waktu saya akan membuat part-part yang lain dari video-video ini untuk sedikit demi sedikit, step by step untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin jawaban saya untuk penjelasan atau jawaban saya untuk part kedua ini, di video lalu saya menjawab dan mendeskripsikan saya masih memikirkan, lagi-lagi saya masih memikirkan apakah pilihan yang saya buat ini benar, dengan memikirkan persepsi atau tanggapan umum dari orang-orang sekitar saya yang agak kurang memahami pentingnya berkuliah atau menempuh pendidikan. Jadi setelah saya belajar itu saya mendapatkan pemahaman lagi, ternyata ada banyak sisi yang lain yang bisa saya jadikan pedoman atau jadikan kayak tambahan buat kita buat saya memikirkan lagi pertanyaan saya, apakah pilihan saya berkuliah itu benar. Tentu saja
setelah saya belajar lagi ternyata mungkin masih mungkin ini belum bisa dijawab secara gamblang sekarang, tapi itu tergantung lagi ke potensi saya ketika saya berkuliah, atau proses lebih ke proses ketika saya berkuliah. Apakah saya bisa menjalani proses perkuliahan ini dengan baik sesuai dengan yang seharusnya saya dapatkan ketika lulus dari perkuliahan, manfaat dari perkuliahan ini. Terus mungkin ada sisi-sisi yang lain yang belum saya lihat tentang apakah pilihan saya buat berkuliah ini benar, tentang bagaimana cara saya mengaplikasikan semua mata kuliah yang nantinya akan saya tempuh dan sekarang sedang saya tempuh ketika saya lulus berkuliah. Bagaimana saya mengaplikasikan, misalnya contoh kayak mata kuliah ini, bagaimana saya mengaplikasikannya dalam bentuk penjelasan atau mendeskripsikan pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu benak saya selama ini, bagaimana cara saya memahaminya, terus bagaimana cara saya mengaplikasikannya ke kehidupan saya, atau mungkin mengaplikasikannya ke pertanyaan saya gitu. Bagaimana caranya saya menganalisa sebuah pertanyaan yang dibuat oleh diri saya sendiri dan perlahan-lahan akan dijawab oleh saya sendiri, dan juga tambahan dari manfaat mempelajari ilmu filsafat ini lagi. Jadi kayak lagi-lagi saya harus mengikuti dalam menjawab pertanyaan saya ini. Saya harus mengikuti pola cara berpikir, yaitu pola atau syarat-syarat cara berpikir filsafat itu. Kayak misalnya kita berpikir jangan dari satu sisi aja, banyak kita harus memikirkan dari satu sisi sisi-sisi yang lain. Jangan hanya memandang suatu hal atau suatu pertanyaan yang saya ajukan itu dari sisi sudut saja. Misalnya yang saya jelaskan itu satu sudut, yaitu sudut saya dan orang-orang di sekitar saya yang menganggap berkuliah itu tidak terlalu penting. Mungkin karena banyak orang yang di sekitar mereka itu tidak mampu mengaplikasikan hasil dari berkuliah ini dengan benar, atau penyerapannya kurang benar, atau pengaplikasiannya kurang benar, seperti itu. Jadi saya memikirkan lagi dari sudut pandang yang lain, adalah sudut pandang orang yang sedang berkuliah seperti yang saya alami. Terus dari sisi dosen-dosen saya yang lain, terus kayak mereka ada yang bilang, salah satu dosen saya tuh lebih mending proses berkuliah itu kita lebih menekankan ke proses daripada hasil lah, formalitas lah. Kita nanti setelah saya kuliah ya lulus, dapat gelar, dapat titel, udah selesai. Yang cuma itu doang kan kayak aneh aja gitu. Kayak seharusnya kita mengaplikasikan mata kuliah yang sudah kita dapat tuh ke sehari-hari. Bukan itu saja untuk video kali ini. Nantikan video nextnya, part 3, part sekian nantinya. Nanti saya akan mengupgrade lagi pemikiran saya setelah dalam berpikir filsafat ini, dan akan lebih mendeskripsikan lagi pertanyaan saya dengan saya akan mensejajarkan atau selaraskan pemikiran saya dengan cara berpikir filsafat lagi. Oke. Sampai jumpa di next video dengan pengetahuan yang baru. Bye bye.
Thank you udah nonton.